Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4? Semoga kalian baik-baik saja ya, semuanya sehat-sehat ya. Alhamdulillah hari Kamis bertemu lagi dengan Bu Ika. Hari ini kita akan belajar PLH, temanya tentang peduli lingkungan ya. Sebelum dimulai, boleh disiapkan bukunya terlebih dahulu. Dan kita tidak lupa berdoa dulu, semoga kegiatan hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, apa saja yang akan kita bahas? Bab 3 itu ada tentang penanaman tanaman dan juga ada tentang sampah di sekitar kita. Nah, sekarang kita akan pelajari tentang penanaman tanaman. Pentingnya menjaga lingkungan, menjaga tanaman ya, kita membibit tanaman atau membudidayakan tanaman. Karena semua kebutuhan diperlukan oleh manusia itu diperoleh dari lingkungan sekitarnya. Contohnya sumber makanan, oksigen, dan sinar matahari. Oleh karena itu, kita harus peduli menjaga lingkungan demi kelangsungan hidup kita agar tetap terpenuhi kebutuhan kita dan juga sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di Bandung ada salah satu kegiatan yaitu Bandung Urban Farming, yaitu memanfaatkan lahan sempit atau perkotaan sebagai tempat atau untuk menanam tanaman ya. Jadi walaupun di kota kurangnya lahan pertanian atau perkebunan, tapi kita tetap bisa menanam tanaman yang bisa kita gunakan sehari-hari ya. Di sini ada fotonya Bapak Wali Kota, Bapak Ode, dia sedang meninjau lokasi Bandung Urban Farming. Manfaatnya itu selain juga untuk memenuhi kebutuhan pangan, juga sebagai sumber penghasilan ya, dia bisa membuka lapangan pekerjaan karena hasil dari perkebunan atau penanaman tanaman ini selain dikonsumsi sendiri juga bisa untuk dijual. Selain itu juga dengan menanam tanaman kita mendapatkan pahala, seperti dalam hadis di sini disebutkan ada seorang muslim yang menanam pohon atau menanam tanaman lalu burung-burung memakannya atau manusia atau hewan kecuali ia akan mendapatkan sedekah karenanya. Jadi apabila kita menanam, kita manfaatkan, kita berbagi dengan tetangga, tetangga juga ikut menikmati atau kerabat juga ikut menikmati, kita pun akan mendapatkan pahalanya. Bahkan hewan-hewan yang memakan pun pahalanya akan mengalir kepada kita ya. Insya Allah ya, hebat sekali. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang penanaman tanaman ya, atau juga pembibitan tanaman. Manfaat dari pembibitan yaitu agar tetap terpenuhinya kebutuhan kita ya. Karena kebutuhan manusia akan pangan itu tidak akan pernah habis ya, pasti akan terus menerus ya. Nah, oleh karena itu kita harus belajar bagaimana cara membibitkan tanaman. Kita harus mengetahui dulu jenis tanamannya dan mempelajari perkembangbiakannya. Ada dua cara pengembangbiakan, yaitu dengan cara generatif dan juga ada yang vegetatif. Generatif itu dengan proses perkawinan atau pembuahan. Contohnya misalnya itu tanaman padi dengan generatif dengan perkecambahan biji. Ada juga jagung generatif dengan biji, dan juga tomat sama ya dengan generatif biji juga, dan juga pepaya ya, bisa secara alami bisa ataupun juga vegetatif yang tanpa proses perkawinan. Seperti apa? Nah, ini ada yang dengan cara alami dan juga dengan buatan manusia. Contoh alami yaitu dengan akar tinggal. Contohnya itu kunyit, jahe, lengkuas, seperti itu ya. Spora itu ada tanaman paku ya. Umbi lapis itu contohnya bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bunga bakung, tulip. Nah, selanjutnya umbi batang itu contohnya kentang, ubi jalar. Nah, umbi akar itu contohnya yaitu singkong, wortel, bengkuang ya. Dan tunas itu ada dengan tunas itu yaitu contohnya tebu, pisang ya,
bambu. Nah, sekarang bagaimana dengan vegetatif buatan? Yaitu dengan bantuan manusia. Contohnya dengan mencangkok tanaman yang dapat dicangkok, contohnya pohon jambu air, mangga, ya. Dan selanjutnya stek. Untuk stek itu kita bisa menstek. Kemarin tuh ada bunga mawar, ya, bisa, ya. Dan contohnya merunduk. Merunduk itu bisa misalnya stroberi, ya, dengan vegetatif buatan merunduk, ya. Nah, di sini ada contoh pohon pepaya. Nama tanamannya yaitu pepaya. Cara berkembang biak apabila dengan vegetatif buatan dengan cangkok, atau misalnya kalian mau dengan generatif dengan biji juga, itu jawabannya betul, ya. Di sini Bu Ika satu saja pilihnya dengan cangkok. Kegunaan dari pepaya itu buah, daun bisa digunakan untuk sumber pangan. Nah, contoh lainnya ada di buku di halaman 44 sampai dengan 45. Nah, di situ juga seperti ini tugasnya. Sebutkan nama tanamannya, cara berkembang biaknya, boleh pilih yang generatif ataupun vegetatif, ya, silahkan salah satu saja cukup, ya, dan kegunaan atau manfaat tanaman tersebut. Ya, itu tugas kalian buku PLH halaman 43 sampai 45 seperti contoh yang tadi sudah disebutkan, ya. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Silakan kalian kerjakan tugasnya, tetap semangat, belajar dari rumah, dan jangan lupa tugasnya segera difotokan ke wali kelas masing-masing agar tidak lupa, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.